Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik aja. Untuk teman-teman yang baru tonton video kita, jangan lupa di like dan subscribe juga agar teman-teman gak ketinggalan informasi kita tentang seputar dunia tanaman. Dan gak kalah lupa, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube-nya Carolina Flowers. Hari ini pokok materi kita adalah bagaimana cara kita untuk menanggulangin yang namanya penyakit busuk akar, teman-teman. Karena penyakit busuk akar ini sebenarnya sangat mematikan. Mematikannya dalam artian adalah bisa langsung membunuh tanaman perlahan-lahan, teman-teman. Jadinya teman-teman bisa nanti lihat kalau kondisi tanaman teman-teman lama-lama daunnya mulai layu, lama-lama ada satu daun yang jatuh, lama-lama banyak yang gugur, itu biasanya disebabkan oleh penyakit yang namanya busuk akar. Jadi dalam video ini kita bakalan ngebahas tentang tanaman itu dan bagaimana cara untuk menanggulanginya. Yang pertama kita ketahui adalah penyebab dari penyakit busuk akar ini sendiri disebabkan oleh infeksi dari jamur dan bakteri, teman-teman, yang dia konsentrasinya menyerang pada bagian akar. Ciri-cirinya teman-teman bisa lihat yang seperti saya bilang tadi, daun tanaman teman-teman perlahan-lahan menguning dan gugur. Kita bisa contohkan pada tanaman gerbera ini, teman-teman. Ini dia contohnya. Ini dari segi daun teman-teman bisa lihat dia sudah rusak semua. Nah, ini dia di tanaman gerbera. Ini dia di tanaman begonia di fase anakan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat daun yang baru tumbuh dia sudah langsung jatuh. Nah, dan daun mudanya ini teman-teman bisa lihat dia pertumbuhannya tidak maksimal, teman-teman. Oke, ini di anakan begonia dan ini di fase remajanya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat daunnya seperti ini. Tetapi sebelum kita lari ke daun, pembahasan ke daun, kita bakalan pahami dulu sebenarnya penyebabnya ini kenapa bisa terinfeksi adalah kenapa jamur dan bakteri tadi bisa berkembang. Ini pembahasannya ada beberapa, teman. Yang pertama kita bahas adalah itu karena keadaan iklim. Ya, keadaan iklim mungkin keadaan daerah teman-teman terlalu banyak curah hujannya, biasanya itu bakalan memudahkan bakteri dan jamur untuk berkembang di media tanam karena keadaan media tanam tidak terkena sinar matahari. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah pemberian pupuk organik yang tidak terfermentasi sempurna terlalu banyak. Contohnya pada tanaman gerbera ini. Ini adalah contoh tanaman yang kemarin memang pemberian pupuk organiknya saya banyakkan, yang tujuannya nanti untuk pembelajarannya, teman-teman. Pembelajaran kita video kali ini. Nah, ini dia. Jadi pemberian pupuk organik terlalu banyak juga bisa menyebabkan penyakit busuk akar. Apalagi pemberian pupuk organik tersebut dia itu tidak terfermentasi sempurna. Yang ketiga adalah mungkin yang paling sering dilakukan oleh teman-teman adalah pemberian volume air pada tanaman ataupun penyiraman yang terlalu banyak dan basah. Itu bisa aja menyebabkan media tanam tersebut terkena fungi dan bakteri yang kalau terlalu basah ataupun terlalu becek, fungi dan bakteri itu bisa berkembang lebih cepat, teman-teman. Itu dia untuk pembahasannya. Dan yang paling sering adalah ini disebabkan karena media tanam ataupun media tanam yang teman-teman beli ataupun teman-teman ambil dari sembarang tempat, itu dia sudah membawa biang ataupun membawa penyakit tersebut ke tanaman teman-teman. Karena biasanya kalau di alam terbuka itu memang bakteri dan jamur itu sangat banyak, teman-teman. Jadi untuk menanggulanginya, kalau teman-teman ambil media tanam dari luar, sebaiknya teman-teman fermentasikan dulu. Tujuannya fermentasi tadi adalah untuk menekan ataupun mengurangi jumlah bakteri dan jamur yang ada di media tanam tersebut agar tidak jadi media tanam tersebut membawa penyakit gitu. Itu adalah gunanya fermentasi, teman-teman. Oke, itu dia tentang pembahasannya. Sebelumnya itu tadi yang saya bilang 4 tadi, sebaiknya teman-teman cermati agar teman-teman nggak salah langkah, karena keempat itu tadi adalah langkah awalnya, teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan tentang bagaimana cara untuk menanggulanginya. Selanjutnya kita masuk ke tahap bagaimana untuk cara menanggulanginya, teman-teman. Saya ada lakukan beberapa cara. Yang pertama adalah pergantian media tanam. Penggantian media tanam ini dikhususkan
kalau kondisi tanamannya pertumbuhannya dia tidak maksimal dan pada saat keluar tunas baru dia sudah langsung busuk teman-teman. Itu sebaiknya teman-teman langsung ganti media tanamnya. Yang kedua adalah pemberian fungisida dan bakterisidanya. Teman-teman boleh aja menggunakan pestisida antrakol yang dilarutkan. Tetapi teman-teman juga boleh mengganti antrakol kalau susah mencarinya, boleh juga mengganti dengan mancozeb teman-teman. Jadinya antrakol dan mancozeb teman-teman boleh gunakan. Kalau teman-teman juga susah mencari dengan merek seperti itu, teman-teman berpatokan kepada bahan aktifnya. Selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakannya. Untuk antrakol itu teman-teman larutkan aja dalam air dengan dosis yang sudah direkomendasikan aja. Dia nggak bakalan ngeracunin media tanam. Tetapi kalau pemilihan pestisidanya sebaiknya teman-teman pilih pestisida yang berbentuk tepung. Karena kalau tepung itu dia lebih maksimal diserap oleh tanah dibandingkan dengan yang berbentuk cair gitu. Teman-teman juga boleh tambahkan zat perangsang tumbuhnya ataupun JPT-nya. Teman-teman bisa beli terpisah ataupun beberapa pestisida sudah menyatukan pestisida dan JPT. Silahkan teman-teman gunakan itu. Gunanya JPT ini tadi adalah untuk merangsang akar yang baru untuk cepat keluar. Untuk tata cara penyiramannya itu teman-teman berpatok sampai pada saat teman-teman siram potnya ini tadi, itu dia sampai dengan dia menggenang dan menetes di bagian bawah. Nah, itu kita harapkan nantinya pemberian itu tadi sampai dengan becek ataupun sampai dengan menggenang, dia bisa sampai ke semua areal media tanam. Itu dia. Nah, itu dia untuk cara penggunaan pestisidanya. Selanjutnya adalah dengan cara pemangkasan teman-teman. Nah, ini sebenarnya hasil pengamatan saya sendiri. Karena kemarin pernah saya coba juga. Terkadang pemberian pestisida itu belum terlalu maksimal untuk membuat pertumbuhannya naik, ataupun dalam artian mungkin pada saat media tanamnya sudah oke, sudah disiram dengan pestisida, pertumbuhannya belum maksimal. Belum maksimal ini bukan berarti dia rusak teman-teman, tetapi agak lambat sedikit. Teman-teman lakukan yang namanya pemangkasan teman-teman. Jadinya tujuan pemangkasan ini adalah agar nanti daun baru ini bisa fokus menyerap unsur hara yang di media tanam untuk dia bisa tumbuh gitu. Jadinya pada saat sudah terkena penyakit busuk akar, silahkan teman-teman sisakan aja jumlah daunnya 3 sampai dengan 4 helai. Cukup segitu aja teman-teman. Itu dia. Jadinya kalau saya pribadi untuk menanggulanginya seperti ketiga cara ini tadi. Yang pertama pergantian media tanam, yang kedua adalah pemberian pestisida pada media tanamnya, yang ketiga adalah pemangkasan. Jadinya silahkan teman-teman coba itu aja untuk menanggulangi yang namanya penyakit busuk akar. Jadi itu dia teman-teman video kita kali ini, singkat banget, sangat jelas. Saya kasih tahu tadi bagaimana ciri-ciri dan penanganannya. Silahkan teman-teman langsung coba. Semua yang saya beritahu ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi kalau teman-teman masih ada kendala, silahkan teman-teman komen aja, ataupun boleh langsung WA saya untuk kita bisa saling diskusi teman-teman. Jadi itu adalah pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Silahkan teman-teman lihat bagaimana kondisi tanaman teman-teman. Dan saya nggak kalah lupa, kalau teman-teman susah mencari produk-produk yang saya bilang tadi, saya juga sediakan di toko online kita, di marketplace kita, ada di Shopee dan Tokopedia dengan nama Carolina Flowers. Atau boleh langsung lihat di Instagram kita di Carolina Flowers, ataupun langsung WA kita di nomor yang ada tertera di judul dan di deskripsi video teman-teman. Jadi itu dia. Dan teman-teman saya nggak kalah lupa juga, kalau teman-teman tertarik pada tanaman hias, jangan lupa untuk beli tanaman hiasnya di Carolina Flowers. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.